Juga. Mila udah balik ke kos ini. Sudah. Ya udah, gimana kalau kita mulai saja? Seto, Mila, ya kita mulai. Ustaz, gimana? Dimulai? Ya, Ustaz? monggo Bu, silakan. Nanti biar yang masuk mengikuti. Oke, silakan dibuka dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para partisipan yang sekarang hadir di ruang Zoom ini dan juga para audiens yang mendengarkan kita dari live YouTube. Kali ini kita akan mengikuti kuliah umum bersama dengan pemateri kita ada Bapak Rahman SHM Hum. Beliau adalah salah seorang jaksa di Kejari Malang. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada juga dosen kita yang tercinta nih, ada Ibu Ifati Nasya. Beliau adalah dosen di mata kuliah hukum pidana di UIN Malang. Selamat malam, Bu. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kuliah umum kita pada malam ini akan mengangkat tema atau materi pembahasan mengenai alasan penghapus pemidanaan. Dan di sini dengan saya, Mila Rainingsi, dengan Seto, selaku host atau moderator, yang nantinya akan memandu jalannya kuliah umum kita pada kali ini. Jadi nanti audiens yang mendengarkan live kita pada kali ini di YouTube, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan, entah itu dari chat di grup, ataupun juga dari live chat di YouTube, di akun YouTube dari Bu Ifati. Nah, jadi kita mulai saja. Pertama, kita akan mendengarkan pemaparan mengenai materi alasan penghapus pemidanaan dari Bu Ifati. Monggo Bu Ifati, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mila, Seto. Ini saya screen share dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa melaksanakan kuliah bersama. Senang sekali bisa memberikan kuliah bersama dengan praktisi Bapak Abdul Rahman, SHMH. Ini kuliah kita adalah alasan penghapus pidana. Jadi secara umum itu alasan penghapus pidana itu ada dua. Ada alasan pembenar dan ada alasan pemaaf. Nah, ini nanti saya akan memaparkan yang alasan penghapus pidana yang dengan dasar pembenar. Nanti yang untuk dasar pemaafnya akan disampaikan oleh Bapak Abdul Rahman. Jadi ini saya besarkan. Apa sih alasan penghapus pidana itu? Yaitu hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang. Jadi kita tahu kalau seseorang itu sudah memenuhi unsur ya, sudah memenuhi unsur dalam tindak pidana, ada actus reus dan ada mens rea, maka seharusnya orang itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi ada orang-orang tertentu, ini nanti yang diatur dalam undang-undang, yang dia tidak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau dihapuskan pemidanaannya. Nah, ini aturannya ada yang berlaku umum, yaitu di pasal 44 sampai pasal 51 ayat 2, ini di KUHP, kemudian ada yang khusus. Nah, ini di KUHP juga ada beberapa pasal yang berlaku khusus. Jadi secara umumnya memang dipidana, tetapi secara khususnya karena alasan tertentu dia tidak dipidana. Seperti misalkan ini pasal 221 KUHP. Nah, ini tentang menyembunyikan orang yang sudah melakukan tindak pidana. Nah, secara umum orang yang menyembunyikan ini dikenakan pidana, tetapi apabila yang disembunyikan itu adalah masih keluarga, misalkan anaknya atau suaminya, nah ini orang yang menyembunyikan tadi itu tidak dikenakan pidana. Nah, ini berdasarkan pasal 221 KUHP. Kemudian ada juga di luar undang-undang dan berlaku khusus. Misalkan ini ada hak jabatan. Dokter misalkan, dokter ketika mengoperasi pasiennya misalkan, nah itu sebenarnya bisa dikatakan penganiayaan. Tetapi karena ada hak jabatan yang melekat kepada dokter itu, maka dokter itu dihapuskan dari pemidanaan. Jadi itu tidak dikatakan sebagai penganiayaan.
Kemudian korban olahraga bela diri. Nah, ini juga demikian. Ya, ini misalkan ada karate dan tinju. Ini penghapus pidana menurut doktrin. Ini berdasarkan unsur yang dihapus itu ada alasan pembenar, itu seperti yang saya bicarakan tadi, ada alasan pembenar. Ini adalah melawan hukum yang dihapuskan. Jadi di alasan pembenar ini yang dihapus itu adalah sifat melawan hukumnya. Kemudian ada dasar pemaaf. Nah, di dasar pemaaf ini yang dihapuskan itu adalah kesalahannya. Jadi dia sebenarnya ada unsur kesalahan, tetapi dimaafkan. Nah ini ya, Anda dimaafkan begitu. Kalau ini Anda benar. Gitu. Jadi dia meskipun telah melakukan tindak pidana, tapi tindakannya tadi itu dianggap benar. Nah, apa saja alasan pembenar? Ini ada alasan pembenar, ada keadaan darurat ya, nutustan pasal 48, ada overmah, ini saya lupa tidak menulis, ada overmah, kemudian ada notwear atau pembelaan terpaksa, ini di pasal 49 ayat 1, kemudian melaksanakan perintah undang-undang, kemudian perintah jabatan yang sah, tiada sifat melawan hukum dalam arti material. Nah, ini saya jelaskan, ada overmah. Overmah ini daya paksa. Jadi ada dorongannya ini bisa psikis dan bisa fisik juga. Ini diatur di pasal 48, barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Nah, dengan catatan kalau overmah ini daya paksanya itu dari seseorang. Kita nanti bedakan dengan yang nutustan itu daya paksanya itu berasal dari keadaan. Overmah ada 3, ada vis absoluta atau daya paksa absolut, kemudian ada vis compulsiva atau daya paksa relatif, dan nutustan atau keadaan darurat. Syarat overmah itu harus memenuhi ini, ada asas subsidiaritas, yaitu tiada jalan lain. Artinya bahwa tindak pidana itu merupakan jalan terakhir yang tidak ada jalan lain kecuali dia melakukan tindak pidana itu. Contohnya ketika seseorang dibegal itu ya, dia tidak membawa senjata tajam, tetapi begalnya membawa senjata tajam. Nah, ketika itu kan ada kasus nyatanya kemarin ya, yang pemuda itu kemudian dia berhasil mengambil senjata tajam itu dan membalaskan ke begalnya, kemudian begalnya meninggal dunia. Nah, karena apa dia dibebaskan? Karena ini dia memenuhi asas subsidiaritas. Tidak ada jalan lain kecuali dia menyabet. Karena kalau dia tidak merebut dan menyabetkan ke begal itu, maka dia yang akan meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada asas proporsionalitas, keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dengan yang dikorbankan. Nah, tadi itu tadi dia adalah akan dirampas nyawanya, kemudian hartanya. Nah, ini sudah menjadi alasan bahwa dia bisa melakukan tindak pidana tadi ya. Kemudian nutustan atau keadaan darurat ini tidak usah. Ini maksudnya yang putatif ini seakan-akan ya. Jadi misalkan nih ditodong pistol yang ternyata bukan pistol sesungguhnya, sehingga membuatnya melakukan tindak pidana. Misalkan dengan tangan begini, ayo serahkan hartamu, misalkan begitu ya, misalkan itu. Nah, itu seakan-akan dia merasa bahwa itu pistol sungguhan, padahal bukan gitu. Kemudian yang kedua, keadaan darurat putatif atau nutustannya ada contohnya, untuk dapat segera keluar dari gedung bioskop yang terbakar, merusak pintu. Padahal sebenarnya banyak pintu darurat. Nah, tindak pidananya apa? Ini dia merusak barang milik orang lain. Sebenarnya tidak boleh, tapi dia menganggap ketika itu ini dalam keadaan darurat. Tidak ada pintu darurat yang lain kecuali dia harus merusak pintu. Kemudian ini ada notwear atau pembelaan terpaksa. Nah, ini syaratnya adanya ancaman atau ancaman serangan atau serangan yang langsung atau seketika. Atau dengan bahasa lain sekonyong-konyong begitu ya. Sekonyong-konyong. Jadi tidak bisa misalkan lewat telepon kamu akan saya bunuh gitu. Kemudian si ini tadi yang ditelepon kemudian menuju ke yang menelpon kemudian dia membunuh. Nah, ini bukan pembelaan terpaksa namanya. Kemudian serangan tersebut melawan hukum. Pembelaan merupakan keharusan, itu tadi ya asas subsidiaritas, jadi tidak ada jalan lain. Kemudian cara pembelaan adalah patut. Misalkan tadi yang mengancam hanya menggunakan tongkat misalkan ya, tetapi kemudian dia membela diri dengan menembak. Nah, ini tidak patut karena tidak seimbang kekuatannya.
kemudian mengancam diri sendiri atau orang lain, ancaman ditujukan pada badan lain, ancaman ditujukan pada badan atau tubuh, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda. Selain ini tidak bisa dikatakan pembelaan darurat. Misalkan dia dihina, kemudian dia membunuh yang menghina. Nah, ini nggak bisa karena alasan untuk pembelaan terpaksa itu ada di sini. Jadi yang diserang itu adalah ini ya, nyawa, kemudian kehormatan seksual, harta benda, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Ini tadi syarat Norwehr sama dengan sama dengan Overmars tadi ya. Jadi ini ada asas subsidiaritas, ada jalan lain, dan asas proporsionalitas. Nah, ini ada di pasal 49 ayat 1. Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain karena ada serangan, ini ya, atau ancaman serangan yang sangat dekat seketika pada saat itu yang melawan hukum. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada pembelaan terpaksa. Kapan pembelaan dapat dilakukan itu sama dengan Overmars tadi ya, seketika. Di bukunya Lamintang juga dikatakan seketika. Seketika itu adalah serangan sudah dimulai dan belum selesai. Nah, ini kayaknya ada kasusnya, kasus waktu itu begal juga, saya lupa namanya, AZ kalau nggak salah. Nah, dia itu membela temannya yang perempuan. Nah, ketika itu temannya perempuan ini masih di tangan begal, kemudian dia berlari mengambil senjata yang ada di sepeda motornya. Nah, ini yang jadi polemik ketika itu. Anak ini si kalau nggak salah AZ ya, ini memenuhi ini enggak pembelaan terpaksa atau tidak, karena dia masih punya waktu untuk mengambil senjata tajam di sepeda motornya. Ini Norwehr excess adalah pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Jadi pembelaannya itu yang melampaui batas. Karena apa? Karena adanya goncangan jiwa yang terjadi karena suatu serangan. Nah, ini contoh yang paling populer adalah seorang polisi yang ketika dia pulang, ya, ini lama nggak pulang, kemudian ketika pulang itu mendapati istrinya itu akan diperkosa oleh orang lain. Nah, ketika itu karena keadaan psikisnya yang mungkin sangat tertekan ketika itu, kemudian dia mengambil pistol dan menembakkan ke pemerkosa itu berkali-kali. Nah, syaratnya harus memenuhi unsur adanya hubungan kausal antara pelampauan batas tersebut dengan serangan yang dilakukan. Nah, misalkan tadi ketika dia melihat istrinya akan diperkosa, tetapi kemudian dia lari ke toko emas kemudian merampok itu. Nah, itu nggak ada hubungan kausal ya, tidak ada hubungan kausal. Jadi itu tidak dibenarkan untuk dengan alasan ini Norwehr excess. Pembelaan ini tidak memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas karena itu tadi bedanya ini ada goncangan jiwa ini sehingga pembalasannya itu melampaui batas. Ini diatur di pasal 49 ayat 2. Harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa. Ada kegoncangan jiwa yang hebat. Nah, ini nanti yang akan dibuktikan adalah kegoncangan jiwanya. Mungkin nanti Ustadz akan menambahkan ini ya. Kemudian termasuk alasan pembenar juga melaksanakan perintah undang-undang. Contoh, eksekutor hukuman mati. Nah, ini seharusnya kan membunuh orang atau menghilangkan nyawa orang lain itu kan tidak diperbolehkan. Tetapi karena itu adalah ketentuan undang-undang, maka dia dibenarkan. Justru kalau dia sebagai eksekutor, kemudian dia tidak mau melaksanakan eksekusi mati, nah itu malah salah malah ya. Yang benar malah dia mengeksekusi atau menghilangkan nyawa orang yang sudah ditentukan. Itu salah satu contohnya. Kemudian ini juga jurusita pengadilan. Kemudian menjalankan perintah jabatan yang sah. Nah, ini contoh penangkapan. Nah, ini kalau tidak dilakukan oleh pejabat yang sah, ya, yang tidak mempunyai jabatan yang sah, ini bisa dianggap penyanderaan, bisa dianggap penculikan. Tapi kalau ini dilakukan oleh misalkan penyidik, nah ini tidak merupakan perbuatan pidana. Antara yang memerintah dan diperintah berada dalam dimensi hukum publik. Antara yang memerintah dan yang diperintah terdapat hubungan subordinasi atau hubungan dalam dimensi kepegawaian. Misalkan tadi
polisi menyuruh, tapi yang disuruh bukan sesama penyidik misalkan ya, tapi yang disuruh orang lain. Nah ini tidak bisa dikatakan menjalankan perintah jabatan yang sah. Tapi kalau yang disuruh adalah kepala atau apa istilahnya ya, komandannya begitu yang menyuruh, ayo tangkap orang itu misalkan dengan surat penangkapan, itu bisa ini kena apa namanya alasan ini perintah karena perintah jabatan yang sah. Harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran. Nah ini syarat pasal 51 ayat 2, perintah itu dipandang sebagai perintah yang sah. Perintah tersebut dilaksanakan dengan itikat baik. Perintah tersebut berada dalam ruang lingkup pekerjaan. Kemudian ini syarat objektifnya, dengan itikat baik dia mengira bahwa perintah itu adalah sah. Kemudian syarat objektifnya, pada kenyataannya pelaksanaan perintah itu masuk dalam bidang tugas pekerjaannya. Kemudian ada hubungan antara atasan dan bawahan, misalkan camat dengan sekretaris camat begitu ya, atau camat dengan wakilnya begitu. Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat atau atasan yang tidak wenang, ini juga alasan penghapusan pemidanaan. Ini ya, di pasal 51 ayat 2. Perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari pidana kecuali dengan hati jujur. Pegawai yang di bawahnya itu menyangka bahwa penguasa itu berhak memberi perintah dan menjadi kewajiban bagi pegawai yang diperintah. Nah, saya kira ini dulu dari saya kembalikan ke Mila dan Seto. Baik, terima kasih Bu atas pemaparan materinya. Saya akan berikan sedikit highlight atau rangkuman biar teman-teman atau audiens yang mendengarkan paham. Jadi di sini kita membahas mengenai alasan penghapus pemidanaan. Ada alasan yakni alasan penghapus dan alasan pembenar. Yang termasuk di dalamnya seperti yang dijelaskan oleh Bu Ifati barusan, ada daya memaksa atau overmah yang diatur pada pasal 48 KUHP. Kemudian ada juga pembelaan terpaksa yang diatur pada pasal 49, dan ada juga melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Kemudian ada juga melaksanakan perintah jabatan sah yang diatur dalam pasal 51 KUHP. Bila audiens atau teman-teman yang menyaksikan live ini ingin bertanya mengenai materi ini, teman-teman bisa untuk melontarkan pertanyaan di kolom chat dari akun YouTube ini, dan silahkan berikan keterangan bahwasanya teman-teman ini ingin menanyakan pertanyaan tersebut kepada pemateri yang siapa. Nah, terima kasih Bu Ifati. Untuk selanjutnya dari pemateri Bapak Abdul Rahman, saya serahkan kepada Seto selaku host untuk memandu jalannya pemaparan pemateri. Silahkan Seto. Oke, gitu. Baik, terima kasih Saudari Mila. Sebelumnya perkenalkan, saya Seto Ferdiantoro, salah satu mahasiswa Hukum Tata Negara semester 5 di Fakultas Syariah UIN Malang. Nah, untuk pemateri selanjutnya kita ada Ustadz Abdul Rahman, SHM HUM. Beliau adalah jaksa pengacara negara kantor Kejari Malang. Nah, mungkin bisa untuk dipaparkan Pak terkait pandangan Bapak tentang materi yang sedang kita bahas pada kali ini, tentang alasan penghapusan pidana, mungkin dalam hal pendekatan studi kasus dan lain sebagainya. Dipersilakan Pak. Mood-nya belum dibuka. Ustaz. Ya, maaf. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran ya suaranya ya? Kedengaran Ustaz. Ya, alhamdulillah saya sebelumnya mengucapkan terima kasih dengan Bu Ifati diberikan kesempatan kita gabung dalam kuliah bareng ya Bu ya. Saya katakan kuliah bareng ya. Di kelas A sampai ICP ya, habis ini sih. Mudah-mudahan ini berlanjut nanti Bu. Ya, ke depannya mungkin bisa nanti bisa yang lain juga bisa ikut gabung di dalam selain chat nanti bisa langsung ke Zoom ya. Tadi dengan Mas Seto ya. Ya, posisi saya sekarang ini sama dengan Ibu Ifati sebagai
dosen akademisi ya. Tapi tidak apa-apa membagi pengalaman ya sebagai praktisi, sebagai akademisi. Tadi sudah banyak disampaikan dengan Ibu Ifati, materinya sudah cukup lengkap ini. Saya cuma nambah-nambah aja Bu, mudah-mudahan Bu ya. Mudah-mudahan bisa nambah ya. Nah, ibaratnya itu kalau tukang tambal itu menambal-nambal aja gitu ya. Ya. Memang di dalam hukum pidana ya seperti disampaikan Ibu Ifati, di samping ada hukuman memperberat ya, pemberat pidana ya yang dikuliahkan kemarin itu dengan adanya penyertaan itu ya, termasuk juga nanti kita bahas ada penghapus. Jadi imbang, di samping ada pemberat pidana, ada penghapus. Siapa-siapa aja itu yang bisa dihapus pidana itu. Dalam arti tadi sampaikan dengan Ibu Ifati, ada subjek atau pelakunya. Ada juga yang dihapuskan perbuatannya. Itu yang dikatakan tadi ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Ya. Jadi kalau dikatakan tadi dengan Ibu Ifati betul, ada alasan pemaaf pembenar. Pada dasarnya dua alasan ini dia sama-sama melakukan suatu perbuatan pidana yang dilanggar oleh aturan pidana. Kalau dia dilakukan oleh subjek yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, mungkin sudah disampaikan juga Ibu Wati dari sejauh dia menyampaikan di dalam perkuliahan pertanggungjawaban pidana, ya, pertanggung pidana. Ya, kembali ke tadi pertanggung pidana. Kalau subjeknya itu tidak bisa pertanggungjawabkan, berarti itu ada alasan pemaaf. Nah, tetapi ada yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, dia subjeknya itu bisa dipertanggungjawabkan, tetapi perbuatannya dibenarkan, sehingga dia tidak bisa dipidana. Jadi ada dua kategori tadi. Sebenarnya dia itu di dalam hukum pidana positif kita di dalam KUHP tadi. Tadi sudah disinggung juga Bu ya. Siapa yang bisa dikatakan subjeknya pelaku itu adalah karena dia terganggu jiwanya. Kita baca di dalam pasal 44 itu, kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal. Dia melakukan suatu perbuatan pidana, memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan, ya, tetapi dia tadi saya katakan subjeknya itu kurang sempurna akalnya atau berubah-berubah akalnya. Nah, kalau dilihat di dalam praktek, itu tidak segampang itu menentukan seseorang itu dia tidak bisa dipidana dengan alasan tadi, alasan pemaaf. Bagaimana? Tadi sudah disinggung dengan Ibu Ifati secara kasus itu banyak. Ya, orang maksud berpidana berkali-kali dinyatakan gila, kan begitu Bu ya? Itu banyak kan ya kita di dunia akademisi itu kita bebas ya. Bebas kita karena ini kalau akademisi ini kan ilmiah, melihat sesuatu itu berdasarkan teoritis ya. Banyak ini kita lihat lah. Mudah-mudahan Bu nanti berikutnya nanti kita studi kasus sih pasal gitu ya. Ada suatu kasus kita lemparkan ke audio nanti baik itu kasusnya dari kita Bu atau dari mahasiswa silahkan nanti kita studi pada kasus berdasarkan teori-teori yang kita ketahui. Itu lebih ini Bu, saya kira lebih praktis. Tapi sekarang ini kita awalkan dulu, kita rangkumkan dulu ya, kita selesaikan dulu teorinya. Jadi ada teori, ya, ada kasus, nah di mana di dalam praktiknya. Ini saya singgung, bila mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana yang berulang-ulang, berkali-kali itu dinyatakan dia gila, itu tidak segampang itu. Karena di dalam pasal itu dikatakan kurang sempurna akalnya atau berubah akalnya. Kurang sempurna. Bukan berarti kalau begitu tidak hanya orang itu dinyatakan gila, kurang sempurna pun atau berubah, kadang-kadang dia normal, kadang-kadang kasarnya gitu. Kadang dia normal, kadang dia
Tapi bagaimana di dalam praktek? Nah, boleh nanti ini saya lemparkan dulu Bu ya, biar ramai Bu ya. Ya, silakan nanti mahasiswa berpendapat. Bagaimana untuk menentukan itu? Kalau saya ya nanti saling bisa mungkin dari mahasiswa chat atau gitu memberikan pendapat, baru kita nanti kesimpul. Kalau saya langsung nanti kurang ini ya. Bagaimana menentukannya itu? Yang dikatakan kurang sempurna atau berubah akalnya itu. Kalau sudah di persidangan itu jelas ya. Karena hakim mungkin udah belajar hukum acara Bu ya, pembuktian udah ini sudah ya. Belum Ustaz, habis belum. ini. Ya. Ya ini memang apa istilahnya bahan. Belajar hukum pidana itu adalah bahan. Nanti belajar hukum acara itu adalah dia sebagai untuk mengolah. Sudah menjadi koki. Ya, jadi kalau belajar hukum pidana ini, kalau saya ibaratkan Bu ya, belum sebagai koki ini mahasiswa ini. Tapi kalau dia sudah belajar hukum pidana acara, nah, dia sudah menjadi koki. Kalau hukum pidana itu baru mencari bahan-bahan Bu gitu Bu. Bahannya apa? Belum bisa mengolah. Nanti kalau dia belajar hukum acara, dia belajar pembuktian. Nah itu ya. Nanti ya ini sekedar ini aja ya. Kemudian tadi dengan Ibu, saya mohon maaf Bu ya, ini belum sempat saya bikin chat ini Bu, apa namanya PowerPoint Bu. Nanti suatu saat nanti saya lengkapi dengan PowerPoint. Yang kedua, di samping tadi alasan pemaaf yang sampaikan tadi orang yang membubarkan, ada lagi yang dengan alasan yang saya katakan tadi karena perbuatannya. Orang itu sehat, lahir batin, ya tidak berubah akal, kurang sempurna akal, tetapi dia tidak dipidana karena dibenarkan oleh undang-undang, ya, karena perbuatannya dibenarkan. Ya, tadi Ibu nyampaikan ada overmark, keadaan terpaksa, dan ada juga karena keadaan darurat, not will. Nah ini di dalam praktek ya mahasiswa nanti bisa melihat di dalam kasus itu tidak segampang itu membedakan mana yang dikatakan overmark, mana yang dikatakan not will, mana yang dikatakan dia melakukan suatu perbuatan karena keadaan terpaksa, mana dia melakukan suatu perbuatan yang dalam keadaan darurat. Tadi udah disampaikan ke Ibu, tetapi mana ciri-ciri untuk membedakan itu? Nah ini dilemparkan aja ya Bu ya, dilempar. Tapi saya kasih ilustrasi. Tadi sudah disinggung bahwa overmark itu adalah adanya tadi kata Ibu ada suatu keadaan tidak bisa dihindarkan, adanya kondisio sine qua non begitu Bu ya. Ada sesuatu keadaan yang tidak bisa dihindari. Kalau ada sesuatu keadaan bisa dihindari itu bukan overmark. Jadi adanya suatu perbuatan dia tidak bisa dari luar ya, perbuatan dari luar itu dia tidak bisa menghindar. Nah, kalau dia bisa menghindar dari itu bukan overmark. Ya, itu dari ciri khas daripada overmark. Kemudian dari not will, tadi sudah disampaikan itu ada serangan. Itu perbedaannya. Kalau overmark itu belum ada sesuatu serangan. Kalau not will itu ada serangan, baik serangan terhadap diri, terhadap harta benda maupun kepada untuk orang lain, keluarga ya seperti itu. Itu harus ada suatu serangan yang membahayakan diri, harta bendanya maupun orang lain. Dan kedua, serangan itu seperti disampaikan Ibu tadi harus sekonyong-konyong dalam jangka waktu yang tidak begitu lama. Artinya siapa itu tadi yang dikatakan orang yang not will itu dia itu tidak bisa berpikir dulu. Kalau berpikir dulu itu bukan not will. Nah, tadi Ibu nyampaikan ada orang dia mau perkosa istrinya. Terus dia berpikir dulu, berapa jam, 2 jam mungkin. Itu bukan not will. Jadi sekonyong-konyong dengan keadaan psikis dirinya untuk menyelamatkan kehormatan istrinya, menyelamatkan hartanya, jiwanya. Dia melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya di dalam aturan pidana itu dilarang. Tetapi jangka waktu itu tidak bisa
waktunya itu yang terbatas. Ya, jadi tidak bisa ada namanya waktu dia berpikir sekonyong-konyong, kan begitu. Ya. Dan banyak kasus sebenarnya itu ada suatu kalau dilihat ada suatu kasus itu yang kalau itu perkara itu dipaksakan, tentunya nanti ada putusan, berarti dia putusannya apa? Nah, ini kita lemparkan juga Bu ya Ramu ya. Seandainya ada suatu kasus, sesuatu perbuatan yang dipaksakan, sebenarnya dia melakukan suatu perbuatan yang overmark ataupun tadi not will, apa putusannya kira-kira? Apakah putusannya itu putusan yang bebas free sprach? Apakah putusan itu putusannya yang lepas? Nah, itu mungkin ini saya berpendapat Bu, mungkin kalau mahasiswa ini biar nanti tidak fokus dalam suatu mata kuliah, kan mempelajari ini pernah mempelajari hukum pidana, pernah belajar asas-asas hukum pidana, betul ya sudah ya, belajar pengantar PH, pengantar ilmu hukum. Jadi semua itu harus dirangkum, semua itu menjadi satu. Tidak bisa belajar hukum itu, baik hukum apa aja, hukum pidana, perdata, hukum tata negara, itu tidak bisa dipisah-pisah. Ya, belajar hukum pidana berarti belajar hukum asas. Dia harus belajar mengenai ilmu hukum dan lain-lain, itu sudah penafsiran hukum. Jadi mahasiswa saya pesan, kalau belajar sesuatu hukum, apalagi hukum pidana, itu juga semuanya yang sudah dipelajari itu harus masuk semua. Saya kira gitu. Kalau terlalu ini waktunya habis, saya kembalikan lagi ke tadi siapa, Mas Seto ya. Baik, baik Pak. Untuk mengawali mungkin ini ada pertanyaan dari mahasiswa yang lain, dari saudara Wawan. Pertanyaannya, apa perbedaan antara alasan penghapus penuntutan dengan alasan penghapus pidana, Pak? Begitu. Ya. Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Rahman dulu. Ya. Atau Ibu dulu atau gimana? Langsung saya? Ya Pak, boleh Bapak Rahman dulu. Oh ya. Ya baik. Tadi alasan penghapus pidana seseorang itu tidak bisa dipidana. Ada lagi alasan seseorang tidak bisa dapat dituntut diajukan ke persidangan untuk diajukan hukuman. Apa itu? Di KUHP itu ada di bab berapa itu ya? Bab 8 ya. Gugurnya hak menuntut orang itu kadaluarsa. Ya, seperti dikatakan tadi adanya kadaluarsa. Itu diatur. Jadi di situ diatur hukuman yang sekian, ancaman hukuman ya. Ya, ini saya bacakan aja ya. Jadi misalkan pelanggaran, kejahatan percetakan ya itu kok kadaluarsanya 1 tahun. Ada lagi kejahatan kurungan, pidana kurungan 6 tahun. Ada lagi kejahatan dengan pidana yang 3 tahun, 12 tahun, dan seterusnya. Itu ada diatur. Itu yang dikatakan kadaluarsa. Jadi kalau ada suatu perbuatan, ya perbuatan contoh tadi yang diancam dengan pelanggaran kejahatan, ya dia menuntutnya sudah melebihi 1 tahun, itu tidak bisa dituntut. Ya, tidak bisa. Jadi menuntut seseorang itu diajukan ke persidangan, ya dalam hal ini tentunya penyidik ya. Ini ujung tombaknya itu penyidik. Penyidik melakukan suatu penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan ke penuntut umum menyerahkan ke persidangan. Itu tidak boleh memproses itu lebih dari yang ditentukan tadi. Ya, kalau kejahatan yang pelanggaran di 1 tahun, kemudian dilaporkan lebih dari 1 tahun diproses, itu tidak bisa. Itu menyalahi daripada hukum pidana kita yang berlaku. Tentunya kalau itu nanti dipaksakan sampai ke persidangan, saya yakin itu tadi itu tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu.
ya bukan prisprah ya, bukan prisprah lain lagi ya. Itu nanti penuntutan itu tidak dapat diterima. Dan tentunya harus ada jeli penyidik, penuntut umum menerima sesuatu laporan. Jadi kembali seorang korban yang melaporkan atau orang yang mengetahui suatu perbuatan pidana itu harus melihat kapan itu perbuatan terjadi, kapan dia harus melapor atau mengadu dalam delik aduan. Saya kira gitu bisa ditambahkan dengan Ibu. Ya, baik Ustaz, saya tambahkan. Tadi kan ada daluarsa. Jadi kalau daluarsa penuntutan itu di mana seseorang itu tidak bisa menuntut lagi, tidak bisa lapor lagi untuk untuk diadili begitu. Itu ada ketentuannya, itu saya lupa mungkin di pasal 76 kalau tidak salah. Jadi kalau misalkan hukuman itu 15 tahun atau ke atas, itu masa daluarsanya 18 tahun kalau tidak salah. Misalkan ada pembunuhan begitu ya, kemudian tidak dituntut sampai 15 tahun misalnya, sampai 18 tahun, setelah itu baru dituntut, ya, baru dilaporkan. Nah, ini tidak bisa diproses. Yang kedua, selain daluarsa itu ada nebis in idem. Nah, itu yang sudah kita pelajari ya. Jadi seseorang tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya dengan kasus yang sama. Kemudian yang ketiga, itu kalau yang dituntut atau yang dilaporkan itu meninggal dunia. Itu tambahan saya itu. Saya kembalikan, saya tahu. Baik, jadi begitu terkait pertanyaan dari jawaban dari pertanyaan Saudara Wawan. Jadi dalam hal ini perbedaannya adalah dalam hal alasan penuntutan itu, penghapusan penuntutan itu adalah adanya kadaluarsa begitu. Terkait di dalam pasal 76 tadi yang disampaikan Bu Ifati, itu di pasal 76 ayat 1 dijelaskan bahwasanya kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut 2 kali karena perbuatan yang oleh Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap begitu. Nah, tadi juga disampaikan sama Bapak Abdul Rahman bahwasanya dalam tataran teori memang dapat mudah kita pahami atau kita pelajari begitu ya Pak. Namun beda dalam tataran praktik. Nah, bagaimana dalam kasus ini Pak yang terjadi di Kota Padang, bahwasanya terdapat 2 satpam di penjara karena tidak sengaja membunuh terduga pencuri yang masuk objek vital negara. Nah, kalau kita lihat kronologisnya, 2 satpam tersebut itu kalau kita lihat dalam kronologis, 2 satpam itu melakukan tugasnya dalam hal pengamanan objek vital negara, di mana terduga itu diduga mencuri dan membawa pisau begitu Pak, membawa pisau, dan terduga tersebut disuruh keluar dari area tersebut, namun kekeh tidak mau gitu, sehingga mengeluarkan pisaunya, sehingga terjadi singkatnya terjadi cekcok begitu, dan pisaunya jatuh, diambil oleh salah satu satpam, dan terduga tersebut mengeluarkan lagi golok yang ada di pinggangnya. Nah, itu bisa dikatakan alasan pemaaf atau bagaimana Pak, melihat 2 satpam tersebut dijatuhi divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, terkait studi kasus itu dalam hal teori kita juga agak bingung bagaimana cara untuk menentukan alasan pemaaf atau dan sebagainya begitu. Silakan Pak. Ya, mohon izin Bu ya. Ya, kasus menarik memang kemarin waktu di perkuliahan di kelas B itu di grup ya, itu memang sempat juga tanya jawab ya, diskusi. Menurut saya itu memang kasus menarik. Menariknya apa? Di situ ada delneming juga. Ada turut serta. Jadi ada perbuatan yang dilakukan yang dilakukan lebih dari 1 orang. Ada turut serta di situ. Sekarang permasalahannya kalau dikaitkan dengan kita pembahasan sekarang mengenai bisakah adanya penghapusan pidana di situ?
Alasan apa? Apakah alasan opermach yang saya sampaikan tadi dalam keadaan terpaksa, ya, atau ada keadaan yang not wir, ada yang membela diri, ada suatu serangan yang sekonyong-konyong itu. Tadi saya lupa menyampaikan. Nah, ini gunanya tanya jawab. Di opermach itu, seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu ada syarat yang seimbang. Ada alat yang keseimbangan. Maksudnya begini, bila mana ada dia melakukan suatu perbuatan yang dikatakan dia opermach dari si lawan itu. Contoh, dia membawa pistol ya dari lawan. Kemudian seorang ini yang dikatakan opermach ini untuk dikatakan dengan terpaksa itu dia membawa apa? Pisau. Seimbang enggak kira-kira? Atau dibaliklah. Dibalik segampangnya si lawan ini membawa pisau atau golok, si yang dikatakan opermach membawa senjata. Kemudian dia menembak si pelaku. Seimbang nggak kira-kira alatnya itu? Tidak seimbang. Nah, tidak seimbang. Jadi harus ada di situ syarat keseimbangan. Seimbang kalau seseorang itu membawa pisau, dia pun juga harus membawa pisau. Kalau dia membawa senjata api, tidak seimbang. Kembali ke kasus yang di Jakarta, itu di Jakarta ya, kalau di pelabuhan itu, Padang. Di Padang ya, bukan Jakarta ya, Padang ya, maaf ya. Dia kalau tidak salah membawa pisau. Si security ini apa yang dibawa? Tidak ada waktu itu ya. Biasanya kalau security itu biasa juga pisau, biasanya ada pentungan. Ada juga polisi yang dibekali dengan senjata api, ada tertentu. Nah, kalau kasus tersebut kalau tidak salah dia mengeluarkan pisau si pelaku ini. Ya, karena dia mau mengancam jiwa temannya ya. Itu kalau nggak salah ada 2 ya, security-nya itu mengancam temannya. Kemudian anggaplah si A mengancam si A. Si B ini dengan respect karena melihat kawannya si A terancam jiwanya, dia merebut pisau itu kalau nggak salah ya. Kemudian dengan berhasil merebut pisau itu menusuk ya, kalau nggak salah ya, menusuk di bagian kakinya ya. Artinya menusuk yang tidak membahayakan nyawanya lah ya, bukan di bagian badan atau kepala. Nah, itu kalau di dalam teori menurut saya itu masuk. Karena untuk dalam keadaan terpaksa, keadaan kondisi yang tidak bisa dihindarkan, dia untuk menyelamatkan si A bisa. Tetapi, ini ada tetapinya. Setelah dia menusuk si pelaku ya, katakan si pelaku tadi ini si pelaku mengeluarkan golok ya kan begitu, mengeluarkan golok. Dia sudah tahu si pelaku ini sebenarnya dalam keadaan sudah tidak berdaya. Nah, kembali ke tadi keseimbangan. Berdaya lagi, dia sudah tidak punya apa-apa, pisaunya sudah di tangannya si security, walaupun dia membawa mengeluarkan golok, tetapi dia sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa melakukan suatu perbuatan lagi. Langsung menusuk kedua kalinya yang membahayakannya, mendekati jantungnya itu sehingga menghilangkan nyawanya orang lain. Itu sudah tidak ada keseimbangan di situ, tidak ada overmark di situ, tidak ada lagi katakan not wirs pembelaan itu. Kecuali dia ditusuk kakinya itu dia masih bisa melakukan suatu perlawanan seperti katakan ibu, ada serangan lagi. Dan untuk kedua kali menusuk itu tidak ada serangan, tidak ada upaya lagi dari si pelaku. Nah, ini yang menariknya di situ. Yang kedua, kalau tidak salah itu perkara itu di-splitting ya, artinya perkara itu dipisah, pemberkasannya terpisah walaupun perbuatannya sama. Tetapi peran, kembali lagi ke teori Delemming, ke penyertaan si A dengan si B itu perannya berbeda. Ya,
sehingga perkara itu dipising dan didakwakan sehingga diputuskan dengan hukuman pun yang berbeda. Karena memang perannya berbeda, walaupun sama-sama melakukan suatu perbuatan yang turut melakukan suatu perbuatan yang sama. Ya, itulah di dalam suatu praktik tidak segampang yang saya katakan kalau memang ada suatu kasus menerapkan apa yang ada di dalam teori yang kita pelajari. Mungkin bisa ditambahkan sama Ibu. Silakan. Iya, Bu. Nah, terkait kita juga pengen dengar nih dari pandangan Ibu Ifati terkait kasus tersebut, bahwasannya dua satpam ini adalah dalam hal situasinya itu melindungi dirinya sendiri dan temannya, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap pelaku, yakni penusukan di paha dan dadanya, sehingga terjadilah meninggal dunia, begitu, Bu. Iya, Seto. Tadi saya jelaskan tadi ya di slide saya. Jadi itu menurut Lamintang ya ada bahwa serangan dalam overmah itu harus seketika. Nah, dikatakan seketika itu kalau bahaya itu tetap mengancam, masih sedang berlangsung begitu pengancamannya. Tetapi kalau misalkan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman tadi, orangnya sudah tidak berdaya lagi gitu. Kenapa masih harus diserang? Istilahnya itu bahayanya sudah tidak ada lagi. Ya. Jadi memang yang sulit itu ketika dilakukan rekonstruksi ya, rekonstruksi ketika kejadian itu terjadi. Nah, apakah benar pelaku tadi sudah tidak berdaya itu tadi? Kalau pelaku sudah tidak berdaya berarti ancaman itu kan dianggap sudah tidak ada. Jadi tidak seharusnya dia melakukan serangan kembali begitu. Jadi syarat overmah itu adalah yang pertama memang sekonyong-konyong atau seketika. Kemudian serangan itu mengancam nyawa, tadi sudah saya sampaikan ya, mengancam nyawa, harta benda, atau kehormatan seksual, baik dirinya sendiri maupun orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada proporsionalitas tadi, ada keseimbangan. Ya, nah satunya sudah tidak berdaya, tapi satunya masih kuat dan memegang senjata. Nah ini nggak dianggap proporsional, tidak dianggap seimbang gitu. Mungkin Mila sudah mengidentifikasi, ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, cukup menarik juga mendengar penjelasan dari Ibu Fati dan Bapak Rahman. Dan di live chat juga banyak pertanyaan. Banyak sekali sebenarnya pertanyaan dari teman-teman. Oh iya, ada waktunya gimana ini? Mungkin kita sambung satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir. Atau saya mungkin ingin menanyakan sesuatu yang sangat membuat saya penasaran, Ibu. Jangan penasaran Mbaknya. Ya. Jadi misalkan dalam alasan, kenapa Bu? Nanti kita sampai jam 8 ya. Oh baik Bu. Jadi saya ingin bertanya mengenai ini kan dalam alasan pembenar ataupun pemaaf ini menyertakan permasalahan orang yang memiliki gangguan jiwa, orang yang mengalami penyakit gangguan mental. Nah, pertanyaan saya misalkan ada seseorang yang mengalami depresi, tetapi depresinya ini dikarenakan ada seseorang yang menyebabkannya. Misalkan saya misalkan saya mengalami depresi karena Seto ini selalu membuli saya misalnya. Seto ini selalu membuli saya. Saya depresi dan saya depresi. Mudah-mudahan nggak masuk ke pasal 44 ya. Jadi di sini saya depresi dan akhirnya ketika depresi ini saya memuncak, saya membunuh Seto. Saya membunuh Seto sehingga Seto terbunuh dalam kasus. Jangan, kasihan ya kalau gitu. Kemudian ini kan kalau dalam materi penjelasan pada kali ini saya tidak bisa dikenakan hukum pidana karena saya sedang mengalami gangguan jiwa yang berdasarkan dari penyakit depresi tersebut. Tapi gimana Bu kalau misalkan depresi saya ini bisa disembuhkan dan saya sembuh misalnya dari jangka waktu 2 tahun setelah kasus itu terjadi atau 5 tahun setelah kasus itu terjadi. Kemudian keluarga Seto ini menggugat saya ke pengadilan bahwasanya saya harus dihukum
dengan keadaan pada saat itu saya sudah normal, tetapi pada saat saya melakukan pembunuhan, saya masih mengalami depresi. Apakah ini diperbolehkan? Apakah saya akan dikenakan pidana atau tidak? Ya, baik Mila. Tapi ini saya serahkan ke Ustadz Abdurrahman dulu. Ini kasus fiksi, Pak. Kasus fiksi karena kenakalannya siapa ini? Baik, sebelum saya menjawab, saya menanya dulu dengan Mbak Mila. Mbak Mila sekarang udah depresi belum? Enggak ya, enggak depresi ya. Enggak, Ustaz. Insya Allah enggak akan, Ustaz. Ya. Tidak apa-apa, ini aja ya, intermezzo aja. Ya, baik. Nah, gini. Kembali lagi kita mempelajari asas hukum pidana. Di dalam hukum pidana itu ada asas tidak berlaku surut kan? Tidak berlaku surut. Jadi suatu perbuatan yang dilakukan ya pada saat itu ya itu dilaporkan dalam keadaan yang lain. Contoh kasus tadi Mbak Bila mengatakan pada saat itu mungkin dalam depresi, terus sudah nggak depresi lagi dilaporkan, itu bisa berlaku surut. Pengertiannya itu ya perbuatannya itu dilakukan pada saat itu, bukan pada saat sekarang. Pertanyaannya sebenarnya bukan itu. Pertanyaan untuk menentukan saya lempar pertanyaannya. Bagaimana untuk menentukan orang itu berubah akal, kurang sempurna akal? Bagaimana? Tidak cukup mengatakan, saya ini depresi, atau orang lain mengatakan saya itu mengatakan, itu depresi, saya kenal Mila itu orang depresi yang tidak begitu, atau Bu Ifati yang mungkin ini sering ketemu, itu Mbak Mila, bukan itu. Siapa? Tentunya sesuai dengan apanya itu, keahliannya di bidangnya itu. Siapa? Berarti dokter jiwa, kan begitu. Dia tidak bisa mengatakan seperti itu. Jadi sesuai dengan siapa yang ahli yang menyatakan itu. Makanya saya kan tadi ulang mengatakan ada suatu perbuatan, ini koreksi tidak apa-apa. Saya mengkoreksi siapapun itu kebenaran ya, walaupun itu suatu aparat penegak hukum, kalau salah ya katakan salah. Jangan sesuatu perbuatan ya, ada suatu perbuatan berkali-kali itu dikatakan orang itu orang gila. Dasarnya itu apa menentukan orang itu dia orang gila atau orang itu kurang sempurna akalnya? Tentunya diperiksa dulu kejiwaannya itu. Siapa yang memeriksa itu adalah orang ahlinya, atau orang dokter ya, ahli spesialis dokter jiwa. Tidak bisa penyidik itu mengatakan ujuk-ujuk ya, apa bahasanya ujuk, sekonyong-konyong tadi ya Ibu ya, sekonyong-konyongnya kata-kata orang dia bisa. Panggil dulu ya, diperiksa dulu, di BAP dulu, itu si terlapornya itu ya belum tersangka ya, terlapor kali itu masih belum di BAP itu dimintai keterangannya menurut keahliannya. Siapa itu? Keterangan keahliannya adalah ahlinya. Baru disimpulkan bahwa orang itu adalah orang yang kurang sempurna akalnya, itu Mbak Mila. Jadi di pasal 44 itu bukan berarti orang gila aja, orang kurang sempurna akalnya atau berubah akal. Kadang di saat ini normal, besok error, kadang nyambung, kadang putus nyambung, itu kayak apa internet kan, putus nyambung ya. Kadang dia nyambung, kadang error ya. Ya mudah-mudahan kita ini nggak putus nyambung lah. Ya terus saya kira. Saya kira gitu Mbak Mila ya. Ya kembalikan lagi buat itu. Mungkin ini Pak, ada korelasi pertanyaan di live chat juga terhadap pertanyaan Saudari Mila. Ada pertanyaan dari Saudari Frida Pramadipta terkait mengenai penjelasan Ibu Ifati tadi juga dan Bapak Abdul Rahman juga, bahwasannya di pasal 44 KUHP ayat 1 itu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena terganggu jiwanya. Nah, lalu bagaimana dengan orang mabuk? Apakah disamakan dengan orang gila begitu? Mungkin dari Ibu Ifati terlebih dahulu. Kalau orang mabuk, nanti mohon koreksi Ustadz. Kalau orang mabuk itu tetap dikenakan pertanggungjawaban meskipun dia kehilangan akal. Jadi di asas hukum pidana itu ada namanya culpa in causa. Culpa in causa itu maksudnya salahnya sendiri gitu.
Nah, contoh begini, misalkan saya diludahin oleh seseorang gitu ya, tiba-tiba saya diludahin muka saya, kemudian saya menempeleng. Orang itu yang meludahi saya tempeleng. Nah, orang itu kemudian melaporkan saya, nah nggak bisa dong, itu kan culpa in causa, salahnya sendiri. Kenapa saya tadi menempeleng gitu? Gitu ya. Itu sementara jawaban saya, mungkin ditambahkan Ustaz, mohon koreksinya. Monggo Ustaz. Jadi apakah orang gila itu orang mabuk itu disamakan dengan orang gila keadaannya begitu? Ya, makasih. Saya menjawab orang gila bingung ya. Saya juga nggak pernah mabuk juga ya. Jadi gini, yang di dalam pasal 4 itu bukan orang itu terpengaruh sesuatu di luar di dalam dirinya. Yang dikatakan di pasal 4 itu yang ada di dalam dirinya, bukan yang di luar di dalam dirinya. Kalau dia mabuk, ya meminum minuman keras sehingga kesadarannya hilang, itu bukan dalam dirinya. Tadi kan dari awal saya katakan penghapusan pidana itu ada dua, ya, karena alasan pemaaf, ada alasan pembenar, ya. Yang di alas pemaaf itu adalah subjek pelakunya itu yang dikatakan dia tadi katakan kurang sempurna akalnya tadi itu atau berubah akalnya. Nah, itu dalam dirinya. Kalau dia meminum keras itu kan bukan dalam dirinya dia. Kalau dia normal, dia minum keras supaya dikatakan dia tidak sadar, itu tidak masuk di pasal 44. Bukan di dalam dirinya, bukan dari subjeknya. Itu karena dia ada unsur mens rea. Nah, kembali lagi adanya niat, kesengajaan, mens rea, ya, kembali kehendak dia meminum keras untuk apa? Bisa jadi dia minum keras supaya pede, kan gitu ya, supaya pede, ditakuti orang. Itu berarti ada justru di situ adalah unsur kesengajaannya dia, ada mens rea, ada dolus, ada offset, itu ada karena itu malah suatu perbuatan. Tidak masuk di dalam, itu kata Bu, itu tidak ada di situ. Masuk di dalam pasal 44. Jadi di pasal 4 itu adalah dalam dirinya, yang ada di dalam secara lahiriah. Nah, kalau kita bicara lahiriah maupun batiniahnya, bukan dari luar. Yang dia unsur kesengajaan tadi, ada mens rea, ada dolus, ada offset. Sudah belajar ya? Mungkin nggak usah nanti diulang-ulang lagi. Sudah belajar apa yang kita kan dolus, offset, ya, udah tahu ya. Nah, coba dibuka-buka dulu. Maka saya katakan tadi, kalau belajar hukum pidana, asal keseluruhan, ya, kalau sudah itu dari asas hukum pidana dan lain-lain itu. Monggo ya. Ya, ini juga ada pertanyaan di kolom live chat dari Saudara Muhammad Aziz. Izin bertanya, Pak, apakah pembunuhan dalam kasus pembunuhan termasuk bagian dari alasan pembenar yang diatur dalam overmah? Mohon penjelasannya. Menjawabnya bingung, Bu, ya. Pembunuhan overmah. Ini kasusnya bagaimana dulu ya? Pertanyaannya masih umum, bingung juga yang jawabnya. Dan pembunuhannya bagaimana ya? Yang Saudara Muhammad Aziz ini untuk memperjelas kembali pertanyaannya biar pemateri kita pada kali ini juga bisa menjawab dengan jelas juga. Iya. Juga kalau begitu kita lompat ya, Pak, kita lanjut ke pertanyaan lain. Di sini ada pertanyaan dari Ferden Zakaria. Izin bertanya, bagaimanakah proses penyidikan dalam kejahatan cyber? Pengadilan negeri mana yang berwenang mengadili dalam hal tindak kejahatan cyber? Bagaimana juga pemeriksaan atau sidang perkaranya? Seperti itu. Wah, ini di luar topik ini sepertinya. Ya, ini di luar topik ini. Ini mata kuliahnya bukan mata kuliah hukum pidana, Bu, ya. Dia udah ke hukum acara ya. Kan nggak apa-apa ya. Berarti sudah meloncat ya, pintar ini, Bu, mahasiswanya ini. Monggo, Bu, silakan Ibu. Sudah gitu, Pak. Nah, monggo Ibu, Bu Ipati ini, ya. Ini tapi di luar topik gitu. Ya, sama Bapak. Memang susah ya kalau saya menentukan kompetensi relatifnya ya. Memang saya susah itu. Tapi jadi gini, kalau untuk menentukan kompetensi relatif itu kan ada asas locus delicti namanya. Ini untuk menentukan yurisdiksi di mana dia harus diadili kan begitu. Nah, mungkin bisa ditelusur. Nah, ini oleh ahli IT. Saya juga kurang tahu, maaf kalau ada kekeliruan. Ditelusur oleh ahli IT. Di mana dia melakukan itu. Walaupun cyber itu
di dunia maya sekarang ini, di dunia telematika sekarang ini, itu bisa ditelusur kok dari mana dia gitu. Jadi seperti hoax itu sudah tersebar di seluruh Indonesia misalkan ya, itu masih bisa kok dicari lagi begitu ke atas, makin ke atas sampai ketemu sumbernya. Seperti kasusnya ini, yang baru ya, yang lagi hot itu kasusnya Gisela. Nah ini kan sedang dicari sumber yang pertama kali menyebar ini siapa. Nah kemarin baru ditangkap yang dia terakhir menyebarkan secara masif, ya. Jadi disiarkan secara masif. Nah ini nanti ke atas lagi dicari dari siapa sih kamu. Nah ini nanti dicari lagi kamu dari siapa. Nah itu bisa sampai ketemu akhirnya di mana. Sama dengan cybercrime tadi. Kalau saya begitu sih. Saya juga masih ingin sebenarnya mendengarkan respon dari Bu Ifati mengenai kasus yang saya lontarkan barusan mengenai saya yang depresi lalu membunuh Seto. Karena Bu Ifati juga sebelumnya menjelaskan mengenai adanya batasan waktu dalam mengajukan sebuah tuntutan ke pengadilan, dan itu batasnya kalau tidak salah 15 tahun setelah kasus tersebut. Nah, bagaimana dengan kasus yang barusan saya tanyakan, Bu? Kalau misalkan saya sudah sembuh dalam depresi, saya misalnya sudah sembuh dalam 5 tahun setelah kasus itu terjadi, kemudian keluarga saya ini menuntut kembali, membuka kembali kasus pembunuhan itu, apakah saya bisa dikenakan hukuman pidana, walaupun dengan kondisi waktu itu saya depresi, tapi waktu saya dituntut 5 tahun setelahnya oleh keluarga Seto, saya sudah normal kembali. Apakah saya tetap dikenakan hukuman pidana atau ada alasan pemaaf atau pembenar di dalamnya? Sebenarnya kalau itu masuk di pasal 44 karena ada gangguan kejiwaan ya, terganggu jiwanya, itu masuk ke alasan pemaaf. Jadi sebenarnya sifat melawan hukumnya itu ada, tetapi dia dimaafkan. Tapi dia dimaafkan karena kondisi kejiwaannya, sebenarnya begitu. Tapi ini mungkin diringankan gitu, mungkin diringankan karena ada itu tadi, saya juga mengatakan ada culpa in causa ya, karena itu ada kesalahan turut andil dari si Seto tadi. Jadi turut andil dari si Seto yang menyebabkan si Mila ini depresi. Kasusnya fiktif, jadi saya juga membahasnya fiktif juga. Jadi saya kira begitu Mila. Terus itu ada nanti dibaca dulu di pasal 44. Kalau itu tadi kan 44 ayat 1. Nah nanti ada di pasal 44 ayat 2-nya. Ditentukan dulu oleh pengadilan. Ditentukan dulu oleh pengadilan dia benar gangguan jiwa atau tidak. Jadi harus lewat pengadilan sebenarnya. Jadi nggak bisa penyelidik atau penyidik, karena bukan tugasnya penyelidik atau penyidik yang memberi rekomendasi bahwa orang ini terganggu jiwanya atau tidak gitu. Jadi lewat pengadilan, dan pengadilan pun itu harus atas rekomendasi dari yang berwenang seperti disampaikan oleh Pak Rahman tadi, Ustaz Rahman tadi. Itu ada psikolog atau psikiater yang mengatakan bahwa dia memang terganggu jiwanya. Nah, setelah itu pengadilan bisa memerintahkan agar orang ini direhabilitasi. Nah, setelah direhabilitasi, kalau dia memang sembuh, nah ini baru dia bisa diproses pengadilan kembali. Itu. Tapi pemprosesannya ini tetap dalam jangka waktu di bawah 15 tahun seperti itu ya, Bu? Maksudnya orang yang melakukan itu ketika dia akhirnya berhasil disembuhkan, itu tidak boleh lebih dari 15 tahun setelah kasus tindak pidana itu terjadi. Iya, saya kira itu include, ya, masuk juga. Dan kalau misalkan sampai 5 tahun nggak bisa disembuhkan, kalau menurut saya memang sudah tidak bisa disembuhkan. Jadi dia ODGJ permanen. Jadi ada namanya skizofrenia. Skizofrenia itu ada yang memang dia sembuh sampai tidak ada trauma yang istilahnya muncul kembali gitu ya. Kadang-kadang kan orang begitu kan karena ada trauma tertentu kemudian dia kambuh. Seperti yang disampaikan Pak Rahman tadi kan putus nyambung gitu. Seperti cintanya Mila sama Seto gitulah, putus nyambung gitu. Iya, saya kira begitu. Baik Bu. Ini juga ada pertanyaan dari Faradi Basrianingrum. Saya ingin bertanya Bu, Pak, bagaimana pemberlakuan dasar
penghapus pidana bagi pelaku aborsi provocatus criminalis, aborsi yang sengaja dilakukan untuk keselamatan seorang ibu. Mungkin dari Bapak Abdul Rahman terlebih dahulu. Kalau aborsi, ya kembali ke saya katakan tadi, ada nggak di situ pertanggungjawabannya dulu. Makanya kembali lagi tadi pertanggungjawabannya dulu. Ada suatu perbuatan, apakah itu perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan? Itu secara aturan yang atau berarti kalau di aborsi berarti itu aturan yang itu langgar apa? Gitu kan, menghilangkan nyawa orang lain kan begitu ya, atau mungkin secara lex spesialis ada undang-undang yang diatur di luar KUHP ya. Kedua, kalau ada suatu pertanggungjawaban seseorang itu ada perbuatan dapat dipertanggungjawabkan, adakah ya kembali ke topik kita ini, materi kita, ada nggak penghapus pidana baik itu opermak maupun notwir, atau yang tadi katakan tadi, adakah yang secara subjeknya dia, atau ada yang perbuatannya dalam hal tadi udah disinggung dengan Ibu Bupati karena dia melakukan suatu perbuatan karena undang-undang, ya ada undang seorang dokter melakukan suatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, ya itu dilihat dulu. Kalau memang itu dalam undang-undang di dalam undang-undang ya, di undang-undang 2 KUHP itu ada kita lihat di undang-undang kalau di kedokteran di dokter itu dia ikut undang-undang spesialis. Undang-undang apa Ibu? Itu yang itu tentang kesehatan, kode etik kedokteran, bagaimana dilihat kalau dia memang dibenarkan oleh undang-undang untuk menyelamatkan nyawa ibu ataupun calon anaknya, itu bisa dia dikatakan melakukan suatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang karena melakukan suatu perbuatan karena undang-undang. Tetapi kembali saya katakan tadi, ada perbuatan yang di luar itu, ada mens rea, kehendak dia, mungkin dia melakukan suatu perbuatan itu ada suatu permintaan. Dia tahu sebenarnya itu perbuatan itu tidak bisa, ya. Tapi karena ada suatu permintaan, bukan di luar undang-undang dari pihak mungkin satu kasus ini banyak ada kasus, makanya menarik suatu kasus mungkin itu aborsi itu dilakukan oleh pasangan bukan suami istri, bisa aja kan begitu. Ini sebagai gampang ya, kita ambil contoh dilakukan oleh pasangan bukan suami istri, permintaan salah satu pasangan itu supaya digugurkan karena malu berarti kan dokter itu melakukan suatu perbuatan bukan karena undang-undang, karena ada kehendak, ada mens rea, ada dolus offset, dia justru melanggar undang-undang, melakukan perbuatan karena melanggar daripada jabatan atau ininya dia yang diberitakan oleh undang-undang. Jadi itu tidak segampang itu mengatakan aborsi itu benar. Jadi dilihat dulu kasus per kasus, berarti kasuistis. Jadi harus dilihat dulu kasusnya. Maka kembali saya katakan untuk menerapkan teori itu dilihat dulu secara praktek. Artinya dilihat dulu kasus per kasus. Tidak bisa yang di kasus yang dikatakan sama Mbak Mira itu diterapkan ke kasus lain, nggak bisa. Jadi harus kasuistis. Saya kira gitu. Mungkin ditambahkan dengan Bu Ivan. Ya, terima kasih Ustaz. Memang ini sebenarnya ada pasalnya di KUHP, itu di pasal pembunuhan, tapi saya nggak hafal, mungkin tolong dicari ya Faradiba. Oh, tolong ucapkan dulu selamat untuk Faradiba ya. Udah menang kemarin lomba debat ya. Ya, memang ada ini, apa itu namanya, saya kurang paham. Jadi ada abortus provocatus criminalis. Jadi aborsi itu adalah perbuatan kriminal, walaupun itu sebenarnya tidak mengorbankan orang lain gitu ya. Dan bayinya pun itu sebenarnya masih dalam perut. Oh, ini bayi-bayiku sendiri kok kenapa gitu. Itu sama dengan bunuh diri. Bunuh diri itu jangan dikira bunuh diri itu kemudian tidak tidak dipidana. Sama dengan narkoba, loh ini hidupku sendiri, yang mabuk saya juga gitu, yang kehilangan akal karena narkoba saya sendiri, kenapa harus dipidana? Nah itu
Hukum pidana tidak begitu. Gitu. Termasuk aborsi ini. Jadi aborsi ini tetap merupakan satu perbuatan pidana. Nah, tetapi dengan alasan tertentu, nah ini kita bicaranya alasan penghapus pidana, ini posisinya ada di nutustan. Nutustan itu adalah keadaan darurat. Keadaan darurat itu sebenarnya seseorang melakukan tindak pidana karena adanya kondisi kedaruratan. Itu. Jadi disebabkan karena keadaan, bukan karena orang. Beda dengan overmah. Itu bedanya. Kalau overmah itu karena orang lain yang menyebabkan orang itu melakukan tindak pidana. Tapi kalau nutustan itu adalah keadaan. Nah ini keadaannya bahwa seorang ibu itu perlu ya ada kepentingan untuk menghidupkan itu, untuk menyelamatkan jiwanya. Nah ini ibu itu yang meminta untuk diaborsi maupun dokternya ini tidak dikenakan pidana. Ini termasuk alasan penghapus pidana juga gitu. Jadi untuk nutustan itu ya untuk diketahui itu ada 3 keadaan. Ini ada benturan antara kepentingan dan kepentingan. Kemudian ada benturan antara kepentingan dan kewajiban, dan kemudian ada benturan antara kewajiban dan kewajiban. Nah, kondisi ibu ini adalah benturan antara kepentingan dan kewajiban. Kepentingannya itu adalah untuk menyelamatkan jiwa si ibu, ya. Itu kemudian kewajibannya bahwa si ibu dan si dokter itu seharusnya adalah menjalankan perintah undang-undang, tidak boleh menghilangkan nyawa. Nah, tetapi karena kondisinya darurat tadi, ada benturan antara kepentingan dan kewajiban tadi, maka tindakan aborsi tadi dibenarkan ya, dibenarkan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bu. Ini Saudari Mila kalau ya, mungkin ada kendala jaringan. Oh ya, ada pertanyaan yang belum tersentuh mungkin dari pembahasan. Bahwasanya tadi dijelaskan terkait keadaan atau kondisi alasan penghapusan pidana itu ada 2, yakni di luar KUHP dan di dalam KUHP. Kalau misalkan yang di dalam KUHP itu mungkin dari awal sampai sekarang juga udah dibahas terkait mulai dari pasal 44 sampai pasal 51 ayat 2. Nah, terkait di luar KUHP, salah satu contoh-contohnya adalah terkait amnesti, grasi, dan abolisi. Dan ini juga nyambung kepada pertanyaan Saudara Wawan di live chat YouTube. Bagaimana pendapat Ibu dan Bapak terkait kekuasaan eksekutif itu memiliki campur tangan terhadap yudisial? Dan mungkin bagaimana terkait kategori-kategori atau syarat-syarat diberikannya amnesti atau grasi atau abolisi itu sendiri sehingga dapat dijadikan alasan penghapus pidana begitu. Mungkin dari Bapak Abdul Rahman terlebih dahulu. Ya, ini sudah melompat juga, ini jauh ya, melompatnya ke acara apa ya. Kalau kembali ke hukum acara kita, ya memang kalau itu masalah grasi, amnesti, abolisi, memang itu hak daripada presiden sebagai kepala negara ya, masalah gitu Bu ya. Tetapi itu ada syarat-syarat tertentu yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tentang untuk amnesti abolisi itu, nanti kita pembahasan lebih lanjut ya. Jadi tidak serta-merta itu bisa diberikan kepada seseorang yang baik itu amnesti pelaku itu ada syarat-syarat tertentu yang secara khusus diatur dalam undang-undang itu. Saya kira itu dulu Bu ya. Nanti ini kalau itu makin terlalu jauh nanti saya kira. Tapi ini bisa kita nanti sebagai PR lah ya, nanti kita sampaikan. Nah, itu pembahasannya masuk ke HTN ya. Jadi sepertinya itu membahas antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan gitu ya. Sebenarnya kita bukan pemisahan, makanya kemudian ada campur tangan. Jadi kita itu kan pembagian kekuasaan. Jadi bisa eksekutif ke yudisial begitu ya, dan eksekutif ke legislatif. Eksekutif ke legislatif misalkan presiden bersama DPR itu membuat undang-undang seperti itu ya. Kemudian kalau yang eksekutif ke yudisial itu contohnya itu tadi. Jadi presiden itu yang memberikan grasi, amnesti dan abolisi. Saya kira saya hanya bisa menjawab di situ saja, saya.
Baik, terima kasih Bapak Abdurrahman dan Ibu Ifati. Mungkin untuk tanya jawabnya cukup sampai di sini ya teman-teman di live YouTube. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ataupun topik-topik di luar pembahasan, mungkin bisa dipertanyakan nanti ketika sesuai pembahasan dari pertanyaan teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, mungkin saya memberikan kesimpulan sedikit terkait perbincangan kami mulai dari awal sampai detik ini, yang sesuai dengan pembahasan yang telah dipaparkan oleh Ibu Ifati sama Bapak Abdurrahman. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya terkait alasan penghapus pidana itu adalah merupakan hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan tidak dijatuhkannya pidana pada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang. Nah, terkait juga di dalam teori hukum pidana juga dijelaskan terkait alasan pembenar, alasan pemaaf, di mana alasan pembenar mungkin teman-teman bisa mendalami lebih lanjut di dalam pasal 9 ayat 1, pasal 50, pasal 50 ayat 1 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan untuk alasan pemaaf, yakni di dalam pasal 49 ayat 2, 51 ayat 2, dan seterusnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Cukup sekian mungkin dari saya terkait kesimpulan, dan terima kasih untuk Ibu Ifati dan Bapak Abdul Rahman atas materi-materi yang telah diberikan kepada kita semua. Saya Seto Ferdiantoro selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Seto. Sama-sama Bu, sama-sama Bu ya. Terima kasih Ustaz. Kita dapat kausalitas Ustaz. Amin, amin, amin. Teori kausalitas. Terima kasih Ustaz. Nanti saya buatkan lagi untuk Zoom meeting Seto. Terima kasih nanti.